Halo guys, ketemu lagi sama saya Malsi di channel saya. Thank you banget buat yang udah ngikuti video-video saya. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya kemarin. Udah lama sih pengalaman saya. Jadi saya punya kenalan kebenaran. Saya mau nawarin beliau asuransi. Ini kejadian udah lama banget ya. Jadi waktu saya baru-baru mulai jalanin bisnis asuransi lah. Saya mau approach kenalan saya tersebut untuk menawarkan asuransi yang tentu saja life insurance. Saya mau approach untuk sakit kritis, legacy, dan hospital. Singkat cerita, ketika saya tawarin, ada aja alasannya pokoknya. Ada aja alasannya. Untuk ketemu ya, ada aja alasannya. Sibuk lah, nggak ada waktu lah, udah janji di cancel lah, dan segala macam. Oke. Nah, luckily saya bisa ketemu sama beliau di rumahnya kebetulan. Tetapi memang bukan motif untuk sharing asuransi. Jadi saya memang kesana emang kebetulan bersilaturahmi aja, karena ini masih ada hubungan keluarga. Ya saya ketemu beliau, saya ngobrol. Saya nanya, boleh nggak gue nawarin asuransi, sih gitu kan? Saya boleh nggak nawarin asuransi? Dan jawaban dari beliau, aduh udahlah, gue tuh nggak butuh asuransi bro sebenarnya. Karena ya udahlah, gue sehat-sehat aja kok. Lo lihat aja, gue sehat-sehat aja kan, alhamdulillah gue nggak ada masalah, jadi nggak butuh asuransi. Rugi beli asuransi katanya. Oh ya udah. Ya saya mau ngomong apa? Saya nggak dikasih kesempatan buat menjelaskan kan. Nah, dari profilnya si kenalan saya ini, saudara saya ini, beliau ini orang yang cukup berada banget. Ya terlihat dari tunggangan mobilnya. Kebetulan mobilnya itu brand Jerman lah, BMW. Dan dia juga punya Mercy. Iseng saya tergelitik buat tanya, ngomong-ngomong BMW-nya ada asuransi nggak? Dan dijawab sama beliau, ada dong. Lo gila lo kalau BMW gue nggak ada asuransi. Kaget saya. Kenapa emang ya? Gila kenapa? Sudah bilang gini, lo bayangin ya, spion BMW gue aja kalau hilang itu belasan juta. Gak ada duitnya gue kalau sampai mobil gue kenapa gue servisnya benerinnya gimana? Kalau sampai hilang boncos gue gitu. Oke. Ini keluar dari mulut orang yang bilang bahwa dirinya akan baik-baik saja, tetapi khawatir kalau mobilnya kenapa dia gak bisa bayar. Oke. Tapi balik lagi ya, pada saat itu ya saya karena baru-baru mulai, jadi saya cupu banget. Saya kalah aura gitu loh. Jadi saya cuma ho-ho aja. Terus ketika saya sudah selesai ketemu beliau, sudah silaturahmi, saya pulang. Saya baru ngeh gitu loh. Saya baru mikir gitu loh. Kok aneh ya? Gini anehnya. Ini si kenalan saya ini, saudara saya ini, kok dia mengasuransikan mobilnya yang memang mahal itu. Pada saat itu mobil BMW-nya itu seri 3 kalau nggak salah ya. Harganya kalau nggak salah itu around 1,5 apa 1,2. Pokoknya 1M lebih lah ya. Jadi wajar kalau spionnya aja harganya belasan juta tuh wajar. Cuma saya mikir gini, kok dia mengasuransikan mobilnya, tetapi tidak mengasuransikan dirinya sendiri. Dimana kalau pemahaman saya pikir ya, saya lebih baik mengasuransikan diri saya sendiri dibanding mobil saya. Kenapa? Karena sini satu alasannya teman-teman. Memang benar, kalau mobilnya sampai kenapa-kenapa, ongkos benerinnya memang mahal. Contoh misalnya tadi spionnya hilang belasan juta. Oke? Atau mungkin tabrakan lebih dari 80%, lebih dari 70% mobilnya hancur. Berarti mau nggak mau harus diganti dengan mobil baru kan? Nggak mungkin lah mobil udah hancur 70%, kita nggak mungkin bisa pakai. Kalau masih barat-barat ringan masih bisa dipakai. Cuma saya mikir gini, kalau misalnya nih kejadian itu terjadi pada mobil saya, maka sebenarnya ya sudah, sementara nggak pakai mobil dulu. Bener nggak? Kita nggak akan sengsara kan? Sengsara karena mengganti gaya hidup sementara gitu loh. Ya sudah segitu aja. Dan bukan berarti mobil, kan pada saat itu ingat ya, saudara saya ini, kenal saya ini mobilnya ada banyak. Jadi ya sudah, sementara pakai mobil yang lain aja dulu, selesai kan? Tapi saya nggak habis pikir gitu loh. Kalau misalnya sampai orangnya si pemilik mobil sakit, yang simple aja, oke, usus buntu aja,
Apalagi kalau zaman sekarang, usus buntu zaman sekarang itu, kemarin itu nasabah saya klaim tuh around 70-an juta something lah. Ada yang kemarin itu ada penyempitan pembuluh darah ginjal, itu sekitar 160 juta totalnya. Pertanyaan saya simple. Kalau itu terjadi, habis sekitar 100-200 juta, dan itu berhubungan sama kesehatan, mungkin nggak kita pending? Tar dulu, belum ada duitnya. Operasinya bulan depan aja. Setahu saya ya, yang namanya usus buntu, kalau ususnya itu sudah lengket, sudah hitam pekat, tinggal nunggu pecah, itu nggak dioperasi, besok meninggal. Ketika dia pecah meninggal. Itu banyak kasus teman-teman dan kenalan dan nasabah saya yang operasi usus buntu itu karena situasi sudah tinggal nunggu pecah. Kalau pecah, lewat sudah. Kebayang nggak? Kalau misalnya kita tidak punya asuransi kesehatan lah, atau asuransi sakit kritis, kebayang ya, itu bayarnya mau ngomong kan keluarin dari kantong sendiri kan. Kebayang gak sih orang-orang yang tadi kenalan saya tadi, saudara saya tadi aja tuh orang yang berada banget aja bilang gitu loh, kalau dia itu buat ganti spionnya aja mahal 11 juta, mana sanggup gue. Tapi kok dia nggak mikir kalau misalnya sampai kena operasi usus buntu aja butuh 70 juta, dia bilang gue sanggup bayar. Aneh kan? Akhirnya saya pelajari gini, kadang manusia itu tidak sadar bagaimana cara dia mengalokasikan duitnya sesuai prioritas. Mana yang penting, mana yang bisa didahulukan, yang mana yang harus didahulukan, dan mana yang bisa dibelakangkan. Dan yang saya pelajari banget itu setelah saya ketemu banyak orang ya, orang itu lebih mencintai hartanya dibanding diri sendiri. Yang katanya sayang sama keluarganya, tapi nggak nyadar kalau misalnya dia meninggal, dia nggak mikir apa yang diwariskan. Apakah jangan-jangan utang yang diwarisin, atau nggak jangan-jangan memang kemakmuran diwarisin. Luar biasa memang. Tapi ya itu pilihan. Dan seperti yang saya biasa katakan, your money is your responsibility. Gitu loh. Jadi your money is ada manusia silver di belakang gue. Oke. Balik lagi, your money is your responsibility. Artinya apa? Ya, ingat banget kita harus kelola uang kita dengan baik gitu loh. Tapi kita harus pahami juga, sehebat-hebatnya kita mengelola uang kita, tetap kita mesti punya plan B, karena ada hal tidak terduga yang kita tidak bisa prediksi. Salah satunya adalah hubungan sama ada salah 5 ya, bukan salah satu ya, ada sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Tua itu prediksi sih, bisa sih, tapi prediksinya itu tergantung tuanya ini makmur atau enggak. Itu resiko tadi tuh. Karena itu kita mesti pergunakan baik-baik uang kita buat kemana kita mesti alokasikan. Pikirkan baik-baik yang mana yang prioritas, yang mana yang enggak gitu loh. Oke, untuk video kali ini itu aja. Nanti kalau misalnya ada konten, ada saya kepikiran lagi apa yang mesti, nanti saya akan sering-sering sharing pengalaman-pengalaman saya ya. Jadi stay tune sama video-video saya. Thanks a lot.